Ya, baik ya. Jadi, bagaimana pengalaman mencoba menulis proposalnya? Pasti mengasihkan ya. Pasti ya. Semoga prosesnya lancar ya, dan semoga proses ini dilalui dengan penuh kegembiraan ya. Jadi pasti memang berat ya, tapi ini adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, sebelum nanti saya mempersilahkan setiap mahasiswa untuk menyampaikan kendala-kendala, kesulitan-kesulitan atau pertanyaan-pertanyaan, saya ingin menampilkan satu contoh ya. Boleh dinyalakan videonya ya. Saya ingin menyajikan satu contoh. Contoh ini saya ambil dari, ini secara acak ya, saya ambil dari yang dikirim oleh temannya. Jadi masih pada bagian latar belakang. Jadi saya sajikan satu contoh latar belakang yang telah ditulis oleh temannya. Nama saya rahasiakan ya, sebut saja Mawar ya. Jadi semester 5 Mawar ini. Jadi ini saya tampilkan. Nanti dari contoh ini bisa kita pelajari bersama-sama ya, karena pasti ada pola-pola yang mirip ya. Jadi yang baik nanti kita bisa tiru, dan yang mungkin kurang tepat barangkali menjadi pembelajaran kita untuk tidak menirunya ya. Nah, saya ingin share screen dulu ya. Oke, saya ingin share. Oke, sudah kelihatan tampilan yang saya share? Sudah? Sudah, Oke. Pak. Ya. Ini kalau yang punya kebetulan bergabung siang hari di chat ini, ya, mungkin tidak perlu berkeberatan ya, karena nanti dari review ini bisa menjadi bahan perbaikannya ya. Ini saya terima di 2 hari yang lalu ya, kalau nggak salah ya. Yang menurut saya ini bisa dijadikan sebagai contoh untuk dipelajari bersama ya. Jadi ada satu temannya yang menulis, yang merencanakan proposal penelitiannya itu berjudul begini ya. Pengaruh latar belakang tingkat pendidikan orang tua dan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas 4 SDN 1 di Tanah. Ya. Nah, dia sudah menulis judulnya begitu dan sudah berhasil menulis latar belakangnya ya. Jadi ingat kembali bahwa di template kemarin saya memberi pesan. Jadi di bagian latar belakang itu pesannya adalah harus memuat hal ini ya. Saya bacakan kembali ya. Arahkan pembaca ke dalam topik dan ruang lingkup penelitian Anda. Setidaknya memuat 3 paragraf. Di paling sedikit 3 paragraf ya. Atau 3 bagian. Bagian pembuka nanti memuat gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat. Bagian isi yang memuat fakta, fenomena, data-data, dan atau pendapat ahli berkenaan dengan pentingnya masalah dan konsekuensi negatifnya jika tetap dibiarkan. Jadi jika masalah itu kemudian tidak dicarikan solusinya. Nah, bagian penutup yang memuat alternatif penyelesaian masalah yang bisa ditawarkan. Ya. Jadi setidaknya memuat 3 hal itu ya. Dan saya sendiri merasakan bahwa bagian yang sulit, bagian yang menyita banyak perhatian itu adalah bagian menulis di bagian latar belakang ini ya. Coba saya ingin ada yang berpendapat ya. Kalau judul penelitiannya seperti ini,
pengaruh latar belakang tingkat pendidikan orang tua dan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar matematika siswa. Itu kira-kira apa yang melatar belakangi yang tepat itu? Jadi sudah terbayang belum gambarannya itu seperti apa? Sehingga kemudian kita perlu melakukan penelitian tentang hal ini, ya. Jadi kenapa kemudian kita meneliti apakah tingkat pendidikan orang tua dan perhatian orang tua itu berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika anaknya. Nah, ya, dia menulis ada berapa paragraf nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ya. Jadi saya meminta paling tidak 3. Dia menulis 6. Oke, 6 itu tidak terlalu panjang ya. Bagus. Itu dari sisi banyaknya ya. Lalu saya melihat ada pola yang bersifat umum ya. Yaitu di paragraf yang terakhir. Di paragraf terakhir itu dia menulis seperti itu. Dia mengakhiri paragrafnya dengan kata-kata begitu. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh latar belakang tingkat pendidikan orang tua dan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas 4. Komentar saya membaca tulisan ini di paragraf yang terakhir itu, ini penulisnya pasti dipengaruhi oleh gaya penulisan umumnya kakak-kakak tingkatnya. Ya. Jadi ini pasti melihat gaya penulisan kakak-kakak tingkatnya dalam menulis latar belakang. Nah, saya ingin memotong gaya itu ya. Saya ingin memotong kebiasaan itu ya. Seolah-olah paragraf penutup di latar belakang itu harus berbunyi begitu. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang, terus disebutkan judulnya ya. Tidak harus begitu ya. Tidak harus mengakhiri paragraf latar belakang itu dengan kemudian menyebutkan judulnya ya. Saya inginnya di bagian penutup itu ya tadi itu memuat alternatif penyelesaian masalah yang bisa ditawarkan, ya. Jadi tidak harus menyebut judulnya, bukan ya, tapi alternatif untuk menyelesaikan masalah tadi itu apa yang ditawarkan oleh peneliti. Nah, itu komentar yang pertama ya. Lalu saya ingin mengajak ke paragraf yang pertama ya. Dia memulainya dengan peranan pendidikan ya. Pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam meningkatkan sumber daya manusia dan mewujudkan cita-cita bangsa ya. Itu yang kemarin saya pesankan ya. Jadi jangan memulai terlalu jauh untuk mengarahkan pada topik yang akan dibahas dalam penelitiannya. Jadi kalau menurut saya terlalu jauh memulai tulisan ini dengan peran pendidikan itu sendiri ya. Sampai kemudian ini menyebut undang-undangnya dan bunyinya ditulis lengkap ya. Jadi paragraf ini dimulai dengan pentingnya sebuah pendidikan ya. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 bla bla bla. Lalu mengutip ya bunyi dari dalam undang-undang itu sepanjang ini nih. Saya kasih warna kuning ini nih. Lalu dia memberinya tanda petik begini nih. Ya. Jadi di mata kuliah bahasa Indonesia pasti sudah diajari ya bagaimana cara menulis kutipan ya. Jadi kalau kutipan itu tidak merubah aslinya dan kutipannya sangat panjang ya 3 baris atau lebih ya. Kutipan ini kan panjang nih. 1 2 3 4 5 6 baris ya.
Nah, dulu sudah diajari di bahasa Indonesia kalau kutipan itu panjang dan kutipannya dikutip sebagaimana adanya, kutipan langsung yang panjang, maka cara menulisnya gimana? Ada yang masih ingat? Halo, ada yang komentar? Siapa yang masih ingat? Halo? Masih stay? Halo? Bagaimana Pak. cara nulisnya? Cara nulisnya gimana? Kalau kutipan itu kutipan langsung dan sangat panjang, cara nulisnya gimana? Maka dia tidak masuk dalam paragraf itu. Iya. Dia dikeluarkan dari paragraf, ya. Kemudian spasinya lebih rapat dari paragraf yang lainnya, kan begitu ya? Iya, Pak. Kalau kutipan itu kutipan langsung yang panjang, maka dia dikeluarkan dari paragraf itu. Tapi kalau kutipan itu pendek, ya kutipan langsung tapi pendek, ya hanya satu kalimat atau mungkin hanya potongan kalimat, ya. Biar nge-zoom ke kuliah. Ya, Rezan masih kuliah ya. Itu suara siapa itu? Halo? Jadi kalau kutipan langsung itu pendek, satu kalimat atau hanya potongan kalimat, maka dia boleh masuk dalam paragraf, ya. Tapi kalau ini kan sangat panjang, ini ada 6 baris, ya. Kalaupun ini harus dikutip, maka dia harus keluar dari paragraf, ya. Itu catatan yang pertama. Tetapi pertanyaan saya adalah, pentingkah kutipan sepanjang ini disertakan dalam tulisan ini? Penting nggak? Pentingkah kutipan yang sangat panjang ini ya ditampilkan semuanya di sini? Tidak, kalau menurut saya ya. Tidak. Cukup saja tadi disebut ya bahwa ini adalah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 bla bla bla. Jadi salah satunya tentang pentingnya pendidikan itu. Sudah ya. Jadi tidak perlu kutipan sepanjang ini masuk semuanya ya. Kecuali memang sangat penting sekali dan belum banyak orang mengetahuinya ya. Tetapi paragraf yang pertama ini kan pengantar umum ya, sangat umum sekali, bahkan dia mengawalinya kalau menurut saya terlalu jauh ya. Dia kan sebenarnya ngomong tentang peranan keluarga itu ya dalam keberhasilan belajar anaknya ya. Jadi kalaupun toh dia harus memulai dengan cerita ini, maka menurut saya tidak perlu mengutip utuh mulai dari sini sampai sini ya. Tidak perlu. Kalaupun ngutip secara langsung mungkin hanya bagian mana sih ini yang paling penting, potongannya saja ya. Sehingga dia bisa masuk dalam paragraf ya. Nah, itu catatan yang pertama. Ini gambaran umum. Saya baca paragraf yang berikutnya ya. Dunia pendidikan, khususnya pendidikan di Indonesia, kehadiran mata pelajaran matematika khususnya pada tingkat sekolah dasar memiliki perhatian yang sangat penting. Oke, ini sudah mulai masuk ke matematikanya ya. Posisi pembelajaran matematika. Matematika merupakan ilmu universal yang memiliki peranan penting dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan bla bla bla. Ini dia masih menunjukkan pentingnya matematika. Keberhasilan siswa dalam belajar matematika tidak hanya dalam bidang pengetahuan, melainkan dalam aspek keterampilan dan sikap. Oke, ya, itu kalau mau dilanjutin panjang. Kalau saya menyarankan langsung saja kalimat ini diarahkan begini. Keberhasilan siswa dalam belajar matematika tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam dirinya atau dalam diri siswa itu sendiri, tetapi juga faktor-faktor dari luar seperti guru, lingkungan, bla bla bla, sampai orang tua, termasuk orang tua. Nah, begitu ya, sudah diarahkan ke sana. Kan dia mau ngomong apa tadi? Dia itu mau fokusnya adalah mengangkat peranan faktor dari luar. Salah satunya adalah orang tua tadi itu dalam keberhasilan belajar di sekolahnya.
Jadi kalimat yang ini, yang saya garis bawahi ini, akan lebih cepat mengarah ke topik kalau dibelokkan kalimatnya seperti tadi itu. Keberhasilan siswa dalam belajar matematika tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam dirinya, seperti motivasi, komitmen, bla bla bla, dan seterusnya. Tetapi juga faktor-faktor dari luar, termasuk guru dan orang tua. Nah, sudah mengarah ke orang tua. Ini akan lebih cepat ke topik yang akan dibicarakan daripada ini memperluas ini nih, kognitif, afektif, psikomotorik, karena kita kan tidak akan membahas itunya ya. Nah, ini bisa dipelajari ya. Halo ya. Halo? Iya, Pak. Jadi kalau kita bisa efektif Baik, Pak. Halo. untuk mempercepat arah pembicaraan kita ke topik, itu maka paragraf kita akan tidak terlalu panjang ya. Jadi kalau bisa dengan 3 paragraf, tidak perlu kan sebenarnya 6 paragraf itu. Ya. Dan nanti saya juga tidak akan melihat sepanjang apa tulisannya. Tapi apakah tulisannya itu secara substansi sudah memenuhi atau belum ya. Jadi nanti tidak perlu terlalu tebal ya. Nah, saya sebelum membaca tulisan ini, saya juga sudah memeriksanya menggunakan Turnitin ya, cek similarity menggunakan Turnitin, dan ternyata tulisan ini cukup tinggi similarity-nya. Jadi banyak paragraf atau kalimat yang diambil dari internet, di sumber internet ya. Tapi saya kan nggak menyebut ini tulisan siapa ya, sehingga tidak masalah ya. Jadi nanti hati-hati membuat karya tulis ya, pastikan bahwa tulisan kita itu adalah betul-betul ori ya, betul-betul bukan copy sana lalu paste sini ya. Nah, jadi di yang saya garis bawah itu akan lebih baik kalau langsung mengarah ke yang tadi, topik ya. Lalu saya baca di paragraf yang ketiga. Ini sudah paragraf yang ketiga loh ini. Dalam proses pendidikan tidak hanya melibatkan guru dan siswa, tetapi melibatkan komponen yang lainnya. Salah satunya yaitu peran orang tua. Oke. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa orang tua dari anak usia wajib belajar wajib memberikan pendidikan dasar kepada bla 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 bla. Oke, orang tua tidak cukup hanya memberikan material saja, tetapi orang tua juga, paragraf ini menunjukkan pentingnya orang tua, peranan orang tua, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang juga mengamanatkan itu, begitu ya, mengakui akan pentingnya peran orang tua. Oke, saya mengarah ke paragraf yang keempat. Haditono 1978, Harlock 1974 menyatakan lingkungan yang terdekat dengan anak adalah keluarga. Faktor latar belakang tingkat pendidikan orang tua merupakan sesuatu yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak. Oke, ini menurut Harlock ya. Jadi mungkin dia berdasarkan penelitian juga ya. Latar belakang tingkat pendidikan orang tua ini berkorelasi positif dengan cara mereka mengasuh anak. Oke, ini hasil penelitiannya Harlock dan Haditono ya. Sementara pengasuhan anak berhubungan dengan perkembangan anak. Hal ini berarti makin tinggi pendidikan terakhir orang tua akan makin baik pula secara pengasuhan anak. Oke, dari hasil penelitiannya Haditono ini, Harlock ini kan menunjukkan bahwa peran orang tua itu begitu penting ya. Jadi dalam menentukan keberhasilan anaknya sampai di warna kuning ya. Dan ini diambil dari Sulistianingsih 2005 halaman 3. Oke. Kalau nulisnya begini saya bertanya ya. Ini yang merujuk Sulistianingsih itu mulai dari kalimat mana ini? Kalau nulisnya begini nih. Halo? Kalau nulisnya begini,
Jadi dalam kurung sulitan isi bla bla bla. Padahal cerita tentang ini kan mulai dari sini dia. Latar belakang orang tua. Jadi kutipan ini merujuk pada Sulistianingsih ini mulai dari kalimat ini, sebaliknya, ataukah mulai dari kalimat ini, hal ini, ataukah mulai dari kalimat ini nih, latar belakang tingkat pendidikan. Mulai dari kalimat yang mana? Halo? Ini hati-hati ya, harus hati-hati. Coba, ini kalau ada yang penulis bersangkutan, saya bisa konfirmasi ya. Tapi, kalau gaya menulisnya begini, kelihatan ya, halo ya? Kelihatan? Iya, halo Pak, kelihatan Pak. Oke. Kalau nulisnya kayak gini, jadi titiknya itu di sini ya, titiknya Iya, itu. Pak. Maka, oke, boleh mikrofonnya dinyalain, jadi boleh sambil merespon ya, tidak gitu ya, biar saya tahu saya ini masih berhadapan dengan mahasiswa atau tidak ya. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Kalau titiknya di sini nih, setelah Sulistianingsih 2005.23 lalu titik, berarti ini ngutipnya, merujuknya mulai dari sini nih. Hanya satu kalimat yang terakhir itu ya. Iya, Pak. Hanya satu kalimat yang terakhir. Padahal kalau ini lihat dari pola penulisannya, isi tulisannya, sepertinya dia ngambil mulai dari sini nih. Latar belakang tingkat pendidikan bla 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 dan seterusnya. Ya. Maka jangan membuat bingung pembaca ya. Kalau memang itu dari sini, dari kalimat ini, latar belakang pendidikan itu, ya, maka katakan saja di sini ya, di depan itu ya, sampai tuntas di sini kalimat. Ya. Katanya di depan. Jadi intinya buatlah pembaca itu jelas sebenarnya kutipan ini dari kalimat mana sampai mana. Coba saya baca dari Haditono ya. Haditono, Harlock menyatakan lingkungan. Ini titik 2 itu apa sih maksudnya? Mungkin dan saja ya, kan hanya 2. Haditono 1979 dan Harlock 1974 menyatakan lingkungan yang terdekat dengan anak adalah keluarga. Faktor latar belakang tingkat pendidikan orang tua merupakan sesuatu yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak. Terus ini kayaknya masih lanjutannya ini. Latar belakang tingkat pendidikan orang tua berkorelasi positif dengan cara mereka mengasuh. Jadi ini saya nggak jelas. Kalimat yang saya beri tanda kuning ini semuanya itu merujuk pada Sulistianingsih, hasil penelitiannya Sulistianingsih, ataukah hasil penelitiannya Haditono dan Harlock? Ataukah penulis itu ya hanya membaca dari Sulistianingsih tentang cerita Haditono dan Harlock? Nah itu kan nggak jelas ya. Jadi pesannya adalah kalau nulis tunjukkan secara jelas bahwa kutipan itu jadi sumber yang kita cantumkan itu sebenarnya untuk kalimat yang mana itu ya. Nah itu sudah diajari di mata kuliah bahasa Indonesia. Dulu kuliah bersama siapa dulu? Bu Amanah. Ibu? Ibu Amanah. Ibu Amanah. Oke, Ibu Amanah ya. Nah, nanti diingat-ingat kembali apa dulu yang diajarkan oleh Bu Amanah. Begitu ya? Halo? Oke. Ya, halo Pak, baik. Oke, good ya. Nah, lepas dari itu nanti harus diperbaiki cara nulisnya ya. Perhatikan kalimat lanjutannya. Jadi, keberhasilan pendidikan anak sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan orang tuanya. Ini penulis menyimpulkan yang tadi ya. Karena orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik akan memberikan perhatian lebih dalam masalah pendidikan dan akan memberikan yang lebih untuk pendidikan anaknya. Oke, ini penulis menyimpulkan dari hasil membacanya tadi itu. Jadi penulis sudah menyimpulkan ini bahwa latar belakang pendidikan orang tua itu memang berpengaruh positif terhadap keberhasilan anaknya. Sudah menyimpulkan.
nggak ada masalah, dia sudah menerima apa yang sudah ditulis tadi itu. Ya. Lalu dengan paragraf yang berikutnya, saya kasih tanda kuning ini, coba dibaca ya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa latar belakang tingkat pendidikan orang tua dan perhatian orang tua sangat berpengaruh terhadap prestasi siswa. Ini dia mempertegas kesimpulan yang tadi itu. Makin tinggi tingkat pendidikan orang tua, maka akan lebih memperhatikan perkembangan dan pendidikan anak-anak. Membantu anak dalam memahami kesulitan yang dihadapinya dengan pengetahuan yang dimilikinya. Oke. Sampai di paragraf itu, dia sudah membuat kesimpulan. Sudah mestinya, titik gitu. Nggak ada lagi yang perlu diteliti kan itu. Betul nggak? Sudah kan? Nggak ada kan? Iya, betul, Pak. Iya, Pak, benar. Lawang dia sudah membaca hasil penelitian, lalu dia setuju dengan itu, dia menyimpulkan secara umum ya. Lalu apa yang melatar belakangi penulis itu menelitinya tentang ini? Kenapa kok diteliti? Wong dia sudah menyimpulkan di sini, dia sudah setuju dengan hasil-hasil riset terdahulu. Ya. Jadi sampai di sini kita sudah belajar bahwa harus ada yang melatar belakangi kenapa kemudian kita melakukan sebuah riset. Contoh, ini contoh ya. Misalnya tadi dia memaparkan fakta-fakta begini. Di suatu daerah tertentu ditemukan misalnya sekelompok anak yang berprestasi, dan begitu ditelusuri bagaimana latar belakang pendidikan orang tuanya, ternyata memang orang tua mereka adalah orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan yang sangat baik. Oke, ini satu fakta. Tadi dia menemukan di komunitas tertentu. Lalu ada kalimat lanjutannya. Di tempat yang berbeda, sebut di mana misalnya, di komunitas yang berbeda, ditemukan juga sekelompok anak-anak yang berprestasi, dan begitu dipelajari latar belakang orang tuanya, ternyata sebagian besar adalah orang tua dengan latar belakang pendidikan yang tadi udah dimasukin kan tinggi. Ya, latar belakang pendidikannya mungkin sampai sekolah dasar dan menengah, ya tidak tinggi lah intinya. Tapi IP-nya berarti perhatiannya 168. bisa di-mute itu ya. Siapa yang tadi bicara itu? Ya. Haris Pak, Haris. Oke. Ya. Jadi saya ulangi lagi, di tempat yang berbeda ternyata ditemukan anak-anak yang berprestasi itu adalah mereka yang orang tuanya latar belakang pendidikannya rendah, namun memang perhatian terhadap pendidikannya tinggi. Jadi latar belakang pendidikannya rendah, tapi perhatiannya tinggi, kan gitu ya? Intinya, sajikanlah beberapa fakta-fakta kecil yang berbeda, yang bertolak belakang. Di tempat ini ditemukan anak-anak berprestasi itu memang latar belakang pendidikan orang tuanya tinggi, ya. Tapi di tempat yang berbeda juga ditemukan anak-anak yang berprestasi itu ternyata latar belakang pendidikan orang tuanya itu rendah, biasa saja. Itu kan dua fakta yang berbeda, betul nggak? Betul, Pak. Nah, lalu muncul kalimat secara umum ingin diketahui. Secara umum, tadi kan hanya baru fakta-fakta kecil. Ya, di tempat ini kok ada begini, tempat ini kok begini. Berarti pasti ada faktor yang dominan. Ini apa ini? Latar belakang pendidikankah atau perhatiannya yang paling penting itu? Kan begitu ya? Jadi, secara umum ingin diketahui apakah faktor pendidikan orang tua dan perhatian itu memang sangat menentukan keberhasilan siswa. Atau lebih spesifik saja, secara umum ingin diketahui manakah yang lebih menentukan antara latar belakang pendidikan orang tua dan tingkat intensitas perhatian orang tua dalam membimbing anaknya. Nah, nanti diarahkan ke situ tuh. Nanti akan diteliti apakah mana ya faktor mana yang lebih menentukan. Jadi faktanya ada orang tua yang latar belakang pendidikannya tinggi, tapi dia tidak bisa mendampingi anak-anaknya karena saking sibuknya. Kan begitu ya. Jadi nanti penelitiannya diarahkan secara umum ingin diketahui faktor manakah yang lebih menentukan. Ya.
latar belakang pendidikan, tingkat pendidikan orang tuanya kah, ataukah tingkat perhatian orang tuanya. Nah, jelas begitu ya. Jadi Baik, kalau Pak. latar belakangnya ditulis begini, ini nggak ada yang melatar belakangi kemudian perlu dilakukan penelitian, nggak ada, tidak ada, tidak perlu, wong dia sudah menyimpulkan begini. Nah, jelas ya lo ya. Lalu paragraf yang terakhir, pesan saya seperti tadi itu, Ya, Pak. tidak harus mengikuti gaya menulis kakak tingkatnya. Saya bisa menebak kalau gayanya begini, ini pasti melihat kakak tingkatnya. Ya, selalu ditutup dengan kata-kata penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul bla 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 bla. Nah, begitu ya. Pokoknya tugas ini tidak perlu melihat contoh punya kakak-kakak tingkatnya, cukup baca instruksinya karena kemarin kita sudah belajar membuat itu. Ya. Baik, Pak. Nah, cukup? Halo? Ya, Baik, Pak. Pak. Jadi sekali lagi nulis latar belakang ini penting banget ya. Tidak usah Ya, Pak. terlalu panjang, tidak usah banyak teorinya. Nanti teorinya itu di bab 2. Yang paling Iya, banyak itu hasil-hasil pengamatan ya, fakta-fakta real di lapangan. Seperti contoh ini, pesannya nih. Memuat fakta-fakta, fenomena, data-data, dan atau pendapat ahli berkenaan dengan pentingnya masalah dan konsekuensinya dan konsekuensi negatifnya jika tetap dibiarkan. Nanti tunjukkan apa sih pentingnya meneliti kayak gini. Kalau misalnya nanti ditemukan bahwa faktor perhatian itu lebih menentukan daripada tingkat pendidikannya, maka kan berarti untuk mengatasi kegagalan pembelajaran itu bisa dengan program-program untuk meningkatkan bagaimana supaya orang tua itu perhatian terhadap anaknya. Nah, itu ya. Apakah sudah mulai terbayang? Halo? Ya, sudah, Pak. Insya Allah. Ya, Sudah, Pak. oke. Sudah, Pak. Pak. Ya, yang penting terbayang saja. Ya. Sudah, Pak. Oke, ada yang bertanya nggak? Ada? Sebelum diakhiri? Ada? Boleh bertanya ya. Ini saya tutup dulu. Jadi ini sudah saya cek similarity-nya cukup tinggi ya. 40-an% ya. Maka nanti pesan saya cara nulisnya jangan copy begitu ya. Tapi nulis saja nulis. Ya, nulis. Nah, oke. Yang punya ini apakah hadir di ruangan? Yang punya tulisan ini? Terus pesan saya jangan buru-buru menulisnya ya. Jangan buru-buru ya. Jadi memang ini butuh merenung ya. Butuh ketekunan, kesabaran ya. Nah, begitu. Ada lagi yang mau disampaikan? Halo? Nanti ada sesi lagi ya. Ada sesi lagi. Insya Allah sore ini kan saya berangkat ke Semarang sampai Jumat malam ya. Semoga nanti pas di Semarang bisa diagendakan Zoom lanjutan ya untuk memberikan layanan bimbingan ya. Semoga sinyalnya bagus sampai di sana. Ada yang disampaikan? Jadi kalau seperti ini apa pertanyaan penelitiannya? Coba. Setelah diperbaiki latar belakangnya, ya latar belakang ceritanya kayak tadi itu, maka pertanyaan penelitiannya bisa berbunyi misalnya, manakah yang lebih menentukan terhadap keberhasilan belajar sekolah anak di sekolah, antara tingkat pendidikan orang tua dengan perhatian orang tua. Jadi penelitian ini ingin meneliti sebenarnya mana sih yang lebih menentukan itu. Jadi yang penting itu tingkat pendidikannya ataukah perhatiannya. Nah, pertanyaan itu menarik nggak? Menarik, Pak, menarik. Menarik. Jadi nanti bisa memberi kesimpulan, oh ternyata yang lebih penting itu perhatiannya.
tingkat pendidikan orang tua mau S2, mau S3, mau cuma SMP, mau SD, ternyata nggak masalah. Yang penting ternyata mereka perhatian terhadap anaknya besar, kan begitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya hasil penelitiannya begitu ya hasilnya. Nah, jadi mudah-mudahan contoh ini membantu ya untuk kita bisa memperbaiki tulisannya masing-masing. Ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung? Ada? Ada? Tidak ada? Bapak mohon maaf izin bertanya. Boleh. Dinyalakan videonya. Ya. Dari Siti, dari siapa? Dari Siti Wilhelmina. Oke, Siti Wilhelmina. Kemarin ikut lomba ya? Iya, Pak. Kabarnya juara? Enggak? Cuma masuk 10 besar, belum rezekinya. Oh, bukan cuma ya. Alhamdulillah masuk 10 Ya, besar, alhamdulillah. ya. Oke, terus dilatih menulisnya ya. Iya. Kalau juara itu sih itu hanya bonus saja ya. Benar. Iya. Oke. Oke, boleh Siti. Gimana? Untuk pertama dari latar belakang dulu, kebetulan saya kan ngambil ini apa? Ngambil judul penelitian media pembelajaran kuisis. Nah, di Media latar belakang pembelajaran apa? efektivitas media pembelajaran game kuisis untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Game kuisis, oke. Gimana cerita latar belakangnya gimana? Nah, kalau misal latar belakangnya dari pengertian media belajar itu apa sedikit, terus nanti berarti sama game kuisisnya juga, terus nanti di akhirnya ada kata-kata yang mengutip di mana game kuisis itu emang efektif buat pembelajaran. Itu boleh tidak, Pak? Apa kata kunci ininya, isunya? Sehingga kemudian kita menawarkan game itu. Apa? Ada masalah apa yang melatar belakanginya? Jadi kan sekarang tuh daring gitu ya, Pak. Nah, sedangkan banyak guru yang belum bisa memilih media mana yang paling tepat dan efektif untuk pembelajaran matematika siswa. Saya ngambil penelitiannya itu di MTS Alisla Garawangi. Jadi lingkup MTS Alisla Garawangi, di mana guru tersebut tuh masih banyak yang belum bisa memilih media yang paling efektif, dan bahkan guru tersebut tuh masih ada yang belum tahu apa sih game kuisis gitu, Pak. Oke, sehingga muncul tawaran game. Saya sebut saja, singkat saja game ya, karena itu kata kuncinya kan game ya. Iya, Game Pak. dimanfaatkan untuk pembelajaran. Jadi sehingga muncul penawaran game itu ada kata kunci apa, isu apa, isunya. Efektif sama meningkatkan hasil belajar, Pak. Misalnya begini ya, Siti ya. Game itu kan permainan. Iya. Permainan itu kan identiknya dengan sesuatu yang menggembirakan, menyenangkan. Dan itu adalah dunia anak-anak. Betul nggak? Iya, Pak. Maka itu tepat ditawarkan kalau misalnya latar belakangnya begini nih. Dunia anak-anak itu adalah dunia bermain. Maka pada umumnya anak-anak akan lebih senang untuk mengikuti pembelajaran yang dikemas dengan menyenangkan, bla 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 bla. Kan begitu ya? Oh iya, Pak. Tetapi faktanya, nah baru ngomong fakta begitu. Kayak nulis kemarin itu idealnya bla bla bla. Tetapi faktanya itu tidak banyak guru yang mengemas pembelajaran itu secara menyenangkan. Bla 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 bla. Ya. Jadi yang lebih banyak itu adalah yang berbasis teks, penjelasan yang satu arah, bla 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 dan sebagainya, kurang menyenangkan pada umumnya. Padahal ada beberapa, nah baru menceritakan alternatif ya. Oh iya. Satu alternatifnya adalah bagaimana media pembelajaran itu dikemas menyenangkan ya. Nah, game kuisis ini buatan sendiri oleh Siti ataukah itu punya orang lain? Enggak, Pak, punya Google. Punya orang lain. Punya Google, itu sudah siap pakai?
sudah siap pakai. Jadi di Sudah mana siap nanti pakai? iya bisa Atau dipakai. itu hanya aplikasi yang belum ada isinya? Udah siap pakai Pak. Jadi Oke. ya bahan Kalau ajar sudah siap pakai, diceritakan. Salah satu yang bisa dimanfaatkan adalah game bla 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 bla, isi yang disediakan oleh bla bla bla. Media ini memiliki fitur-fitur bla 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 yang berpotensi untuk bla 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 bla. Namun ini belum banyak diterapkan dalam bla 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 bla. Kan begitu ya? Oh iya Pak. Nah, belum diketahui apakah media ini atau mulai penerapan ini nanti bisa efektif untuk bla 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 bla. Sudah, titik. Itu sudah kelihatan apa yang kemudian melatar belakangi pertanyaan penelitian kita. Nanti kan pertanyaannya apakah penerapan game puisi dalam pembelajaran matematika mampu meningkatkan bla 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 bla. Jadi kita bertanya begitu, sudah ada cerita latar belakangnya tadi itu. Nah, Iya, begitu Pak. ya. Oh iya iya. Lo ya. Nah, begitu tuh. Jadi alurnya begitu ya, Siti ya. Iya siap Pak. Apa? Tiba-tiba kita menawarkan ini itu apa? Itu yang tadi saya maksud tawaran-tawaran alternatif itu harus sesuai dengan masalah yang diangkat tadi itu. Ya. Kita menawarkan game. Game itu adalah permainan, identik dengan menyenangkan. Ini untuk mengatasi masalah apa? Ya kebosanan, bla 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 dan seterusnya. Nah, begitu ya, Siti ya. Di belakang Siti masih ada? Oh iya Pak. Terus berarti untuk pertanyaan penelitiannya itu berarti 2 juga cukup ya Pak. Misal Satu juga cukup media ya. belajar game kuisis itu efektif. Mm-mm. Dan yang keduanya apakah media game kuisis bisa meningkatkan hasil belajar siswa? Berarti gitu juga udah cukup ya Pak? Itu kan dua hal yang sama ya. Oh iya. Untuk mengatakan efektif atau tidak itu kan dilihat dari bagaimana setelah menerapkan pembelajaran itu, hasil belajarnya seperti apa. Nah, nanti desain penelitiannya ini masuk ke desain penelitian apa ini? Sudah nonton Berarti video yang terakhir? belum Pak. Video yang terakhir berjudul apa? Yang terakhir tuh apa sih? Video yang terakhir ditonton berjudul apa? Desain Menentukan desain penelitian. iya Pak. Oh, berarti sudah. Berarti bisa menjawab nanti didesain seperti apa penelitiannya. Kalau kayak gini. Desain penelitian eksperimental. Betul nggak? Iya betul Desain Pak. penelitian eksperimental. Jadi nanti kalau bisa kelompoknya jangan satu, tapi dua. Satu Oh iya. kelompok diajar menggunakan game puisi, satu kelompok tanpa game puisi ya, diajar seperti biasanya konvensional, lalu nanti dibandingkan hasil akhirnya. Iya Ya. Pak. Jadi pertanyaan-pertanyaannya bisa apakah melalui penerapan game puisi dalam pembelajaran matematika akan menjadikan hasil belajar lebih efektif daripada melalui pembelajaran konvensional dalam kurung tanpa game puisi. Nah, begitu ya. Iya Pak. Nah, nanti desain penelitiannya desain penelitian eksperimental. Eksperimental. Nah, oke, cukup begitu ya. Iya Pak. Oke. Ada lagi di belakang Siti? Ada? Saya Pak izin tanya. Oke. Siapa namanya? Yang Reizan. mana ini? Yang mana? Yang mana? Reizan Haidar dari Oke, 5C. boleh dinyalakan videonya? Video. Bentar Pak. Oh, belum siap ya? Kayaknya udah keluar sih. Oke, Reizan Haidar. Ini dari mana Zoom-nya? Di Indramayu. Untuk sebenarnya buat penelitiannya hampir sama sih kayak Nihal, cuma memanfaatkan kayak teknologi dari media online tuh Pak. Nah, yang saya pakai itu dari Genius, aplikasi Genius. Jadi kayak aplikasi media pembelajaran online gitu Pak. Nah, isi kontennya itu ada video, terus ada beberapa fitur-fitur yang lain buat mengerjakan soal dari jenjang SD sampai SMA itu ada. Kelebihannya Genius apa? Kelebihannya? Kelebihan Genius ya itu berisi video-video penjelasan yang menurut saya itu penjelasannya itu teratur tuh dan rinci juga dan bisa mudah dipahami. Genius itu hanya mengunggah video atau tidak? Atau yang lain juga? Berbentuk aplikasi, jadi kayak ruang guru tuh Pak.
Ada interaksi di dalamnya ya? Ada interaksi? Tidak juga sih Pak. Jadi interaksinya dari aplikasi sendiri. Siswa hanya menonton? Kita tuh cuma... Gimana Pak? Siswa hanya menonton atau bisa berinteraksi dengan gurunya? Kalau dengan guru sih tidak bisa, cuma dari aplikasinya tersedia fitur-fitur buat mengerjakan soal dan ada quiz juga. Tapi buat itu antara siswa sama si pihak aplikasinya, kalau sama gurunya nggak bisa Pak. Oke, ceritakan latar belakangnya. Nah, latar belakangnya karena kan sekarang tuh lagi masa pandemi dan lagi marak-maraknya yang namanya video pembelajaran online. Nah, karena kalau misalkan dari penjelasan tiap guru ketika di WA group hanya di WA group saja itu dirasa kurang cukup. Nah, latar belakangnya karena saya lihat di Zenius, di aplikasi Zenius itu sebenarnya ada dua pilihan antara Ruang Guru dan Zenius. Karena saya pernah mencoba Ruang Guru karena pas yang gratis itu cuma sedikit fitur-fiturnya, tetapi yang Zenius itu lebih banyak fitur-fiturnya walaupun yang gratis. Sebenarnya bisa berlangganan sih biar bisa lebih banyak fitur. Tapi kalau dibandingkan yang gratis ya Zenius lebih banyak fiturnya. Nah makanya Zenius. Nah kenapa latar belakangnya memilih Zenius? Selain gratis juga penjelasannya lebih mudah dipahami sama siswa gitu Pak. Dan berharap itu bisa jadi lebih mudah dipahami itu karena Zeniusnya ataukah karena muatan yang diunggah di Zeniusnya itu? Zenius itu hanya sebuah ruang kan, masih kosong kan? Tergantung aplikasi. Siapa yang mengisi kan? Enggak Pak, udah ada yang ngisi dari pihak Zeniusnya tuh. Jadi Zenius itu menyediakan sudah ada muatannya? Iya, sudah ada muatan. Itu yang ngembangin siapa? Dari Zenius itu sendiri, dari itu Indonesia. Indonesia. Semua materi pelajaran, semua bab ada. Tinggal pakai. Iya, tinggal pakai. Tapi ada beberapa fitur yang harus berbayar gitu Pak. Tapi untuk yang dasar-dasarnya itu untuk semua bab ada. Ini nanti konteksnya untuk pembelajaran di kelas atau untuk pembelajaran suplemen pendampingan di rumah? Untuk pendampingan sih Pak. Untuk melengkapi penjelasan guru di sekolah? Iya. Oke. Karena kalau untuk pembelajaran di sekolah, berarti kan peran guru nggak ada di situ ya. Berarti ini konteksnya untuk suplemen ya, untuk pendampingan siswa belajar di rumah ya. Iya, betul. Oke. Tetapi itu belum banyak diketahui sama guru-guru yang ada khususnya di daerah saya, di sekolah saya yang sudah saya temui. Belum banyak guru yang tahu. Iya, betul. Apakah solusinya adalah cukup dengan mensosialisasikannya kepada para guru, bukan melalui riset? Dirasa ya perlu diadakan riset juga, Pak. Oke. Bagian mana yang membutuhkan riset? Kalau tentang guru belum tahu, jawabannya adalah sosialisasi, kan gitu ya? Iya. Bagian mana yang akan diriset? Lebih ke efektivitas. Apakah ketika siswa itu sudah mencoba aplikasi Zenius, itu meningkat hasil belajarnya? Oke, good ya. Jadi nanti bandingkan para siswa yang belajar di rumah dengan dampingan penggunaan aplikasi Zenius dengan kelompok siswa yang belajar di rumahnya tanpa didampingi itu, hanya mengandalkan dari sekolah, di guru. Oke ya. Jadi nanti ada dua kelompok, ya. Ada dua kelompok. Satu mereka diberi dampingan dengan Zenius, satunya tidak. Ini nanti mau didesain eksperimental atau non eksperimental? Mungkin lebih ke eksperimental sih Pak, karena belum ada yang menerapkan itu, gitu ya. Tetapi kalau misalnya sudah ada komunitas yang biasa menerapkan itu sudah beberapa bulan, sudah ada komunitas yang tidak terbiasa dengan itu, maka kita tinggal membandingkan. Berarti ini nanti ex post facto. Tapi kalau belum ada, maka perlu dikondisikan. Pilih satu komunitas tertentu, nanti diberi treatment A, pilih satu komunitas lagi tertentu yang nanti diberi treatment B tanpa Zenius. Nanti dibandingkan. Berarti alasan kita bereksperimen adalah karena belum tersedia yang orang yang terbiasa menerapkan itu. Nah gitu ya. Iya Pak. Oke, ini bagus ya. Nanti akan kelihatan
ternyata apakah Zenus itu efektif untuk meningkatkan. Nah, begitu ya. Iya, Pak. Oke, good. Jadi nanti ada kata-kata belum banyak diterapkan di bla bla. Padahal aplikasi ini berpotensi untuk bla 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 karena memuat bla 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 dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, itu ya Rezan ya. Ya, siap, Pak. Oke. Oke, Di terima kasih. belakang Rezan Haidar masih ada? Masih ada? Ada Tia Utami, Rima Rismayanti, Afida, Wida, Isti, Ninda. Masih ada? Ibis, Hila, Fatih, Hatul, Eno. Cukup ya? Halo? Ini Pak, Ria. Ria Riyadi. Oke, Ria Riyadi. Iya. Dinyalakan videonya. Oke. Ini Pak, iya mau konsultasi. Ya. Gimana? Diceritakan. Waktu itu kan jadi penelitian itu tentang pengaruh hafalan Quran terhadap matematika ya, prestasi belajar matematika siswa. Nah, setelah melihat jurnal, terus kemudian melihat realita, ternyata masih ada permasalahan yang ia tertarik gitu Pak. Jadi pengen mencoba untuk penelitian yang terbaru lagi gitu, yaitu Oke, tentang jadi soal fakta-faktanya open-ended. apa aja tadi? Oh, Oh, iya. ini baru lagi atau melanjutkan yang tadi? Mau berubah gimana Pak? Oh, mau Bisa berubah. nggak kira-kira? Padahal Ya. menarik loh yang tadi. Oh, menarik. Atau gimana? Atau gimana? Mungkin punya Iya. yang lebih menarik. Tadi kenapa Iya, berubah? tentang soal open-ended. Jadi soal yang terbuka gitu Pak. Yang Kebetulan tadi kan, kenapa berubah yang tadi? yang tadi Yang tadi kenapa berubah? berubah karena apa ya? Masih belum cocok aja gitu Belum permasalahannya cocok. gitu. Oke, nggak apa-apa. Berarti sekarang mau menceritakan yang terbaru ya? Iya, yang terbaru. Boleh. Nah, untuk yang terbaru sendiri, itu tuh lebih ke soal open-ended. Jadi, ada dua variabel, yaitu tentang soal open-ended sama tentang prestasi belajar matematika siswa. Nah, itu variabelnya. Terus fakta-faktanya, yang pertama itu karena kita tahu guru jarang sekali yang menggunakan soal open-ended gitu ya, atau soal terbuka. Dan ia juga sendiri baru tahu di Kapsel itu bagaimana kita membuat soal open-ended gitu. Karena Open-ended kebetulan itu yang selama seperti SD apa? sampai Open-ended itu yang seperti apa? soal yang terbuka, Pak. Terbuka. Yang jawabannya mengisi. Soal terbuka. Jadi dengan soal... Halo? Oh iya, soal terbuka, Pak. Soal terbuka. Soal isian itu tak? Maksudnya siswa itu mengisi ya, bukan memilih. Iya. Bukan memilih. Apakah sama maksudnya dengan soal uraian itu? Ya, jadi soal Sama atau berbeda? sama Sama. soal uraian. Soal uraian. Iya. Akan tetapi ini di angkanya itu berbeda gitu Pak. Jadi misalkan kita hanya menginisialkan buatlah misalkan ada segitiga ABCD gitu. Nah itu tentukan tingginya dengan angkamu sendiri gitu. Jadi mereka tuh bisa menghitung sendiri dan memberikan pemahaman sendiri gitu. Nah, kalau dibuat seperti itu, maka apa yang bisa ditumbuhkan dengan melalui soal yang bentuknya begitu? Ya. Yang bisa ditumbuhkan itu apa? Kreativitas kah? Kreativitas. Berpikir kritis kah? Ya. Prestasi ya Pak. Karena prestasi itu terlalu umum ya. Oh, iya. Sebutan prestasi itu kan terlalu umum ya.
Mungkin nanti Iya, Ria Pak. bisa mengambil satu fokus, misalnya adalah tentang kemampuan berpikir kritis atau kreatif ya. Jadi kalau soal prestasi itu kan umum, gelondongan, masih bersifat gelondongan ya. Jadi berangkatlah Iya. misalnya dari fakta-fakta bahwa tingkat kreativiti dan berpikir kritis siswa itu relatif masih rendah. Ditelusuri ternyata memang dalam proses pembelajarannya, khususnya pembelajaran matematika, itu kurang mendorong untuk siswa berkreativitas, menentukan sendiri permasalahannya, bla 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 dan seterusnya. Misalnya begitu ya. Oh, iya, Pak. Nah, jadi nanti ada alasan kemudian kita menawarkan ini mau mengembangkan atau mau menguji cobakan Menguji cobakan. sebuah instrumen yang telah ada. Iya. Yang dibicarakan ini proses pembelajaran atau penilaian yang mau digarap? Penilaian, Pak. Ini konteksnya penilaian ya. Iya. Konteksnya penilaian ya. Nanti instrumennya buat sendiri, instrumen penilaiannya. Iya, Pak, buat sendiri. Tapi nanti kebetulan akan baca-baca juga jurnal sih, Pak. Baru ada beberapa jurnal referensinya gitu. Oke, Jadi menggunakan nanti mau konsultasi juga lebih mendalam. instrumen yang sudah ada atau mengembangkannya lebih lanjut. Jadi kalau Lebih kita memakai mengembangkan. saja, maka nanti kan kita tidak membuat ya, tapi menguji cobakan apa yang telah ada. Ataukah nanti Ria juga mendesain itu sendiri, baru setelah selesai, baru diuji cobakan. Mungkin karena awal gitu ya, Pak. Jadi kayak membuat atau dari Google dulu deh, Pak. Gitu. Jadi menerapkan dari sebelumnya gitu. Nah, jadi nanti misalnya kalau arahnya ke pengembangan, bisa judulnya adalah pengembangan instrumen penilaian apa tuh? Kemampuan berpikir kritis menggunakan, atau langsung ke bentuk tesnya ya, pengembangan tes hasil belajar berbentuk open-ended, misalnya begitu ya, misalnya. Nah, kalau begitu, maka fokusnya penelitian Ria adalah mengembangkan sebuah tes, mengembangkan. Tetapi kalau sudah banyak orang menerapkan atau membuat tes yang bentuknya begitu, dan Ria mungkin tidak hendak untuk mengembangkannya lebih lanjut, tapi menggunakan saja, menguji cobakan saja instrumen yang telah ada itu, ya nggak apa-apa sih. Jadi nanti penerapan penerapan tes bentuk open-ended dalam bla 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 untuk meningkatkan kemampuan, misalnya begitu ya. Iya, Pak. Nah, itu nanti berarti pertanyaan penelitiannya adalah apakah penerapan untuk tes open-ended itu mampu meningkatkan bla 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 daripada ya. Jadi apakah melalui penerapan tes open-ended itu peningkatan kreativitas siswa itu lebih tinggi daripada melalui penerapan tes yang bentuknya lawannya open-ended apa? Soal tertentu. Nah, misalnya begitu ya. Misalnya begitu. Nah, tapi nanti bergantung bagaimana latar belakang yang diceritakan oleh Ria ya. Jadi lihatlah fakta-fakta tadi itu. Jadi kalau disebut prestasi saja itu kan umum sekali ya. Prestasi itu kan umum. Di dalamnya itu ada berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya kognitif, ada afektif, ada psikomotor. Kognitif pun macam-macam. Kalau level tinggi ada keterampilan berpikir kritis, berpikir kreatif, dan seterusnya. Kalau level rendah ada C1, C2, C3, kan begitu ya? Iya, Pak. Gitu. Jadi berangkatlah dari yang spesifik saja nanti, lalu perbaikannya yang ditawarkan salah satunya adalah melalui pembiasaan penilaiannya itu menggunakan tes bentuk open-ended. Jadi apakah pembiasaan penilaian dalam bentuk tes open-ended itu nanti akan menumbuhkan kreativitas bla 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 daripada bla bla bla. Nah, begitu ya. Jadi memang ini
pasti menuntut kita untuk banyak membaca, lihat-lihat contoh yang sudah pernah Makasih ya, Pak. dilakukan oleh orang, begitu ya. Oke, pasti bisa ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Masih ada di belakang Ria? Masih ada atau cukup ya? Cukup? Halo? Masih ada? Iya, Pak. Masih? Sudah nggak ada? Nah, mungkin nanti kita agendakan sesi lanjutannya ya. Dan saya juga insya Allah akan merespon pertanyaan-pertanyaan yang diajukan melalui WA. Tapi memang mohon bersabar ya. Saya tidak bisa, sengaja memang yang belum sempat saya balas itu saya nggak buka dulu WA-nya. Biar saya nggak lupa bahwa ini belum saya baca. Gitu ya. Iya, baik. Iya, Pak. Kalau misalkan sudah saya buka WA-nya kok belum dapat balasan, boleh dikirim ulang nanti biar muncul tanda belum dibaca ya. Tapi saya memperhatikan urutan juga, insya Allah semuanya akan terbalas ya. Saya kira itu, selamat belajar, selamat mengerahkan kreativitasnya, salam sukses sejati. Ya, baik. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Salam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Bapak, mohon maaf, izin bertanya mengenai penulisannya, boleh nggak, Pak? Oh, Masalah body note yang kayak gituan itu, Pak. Berarti Siapa ini? Siti Wilhelmina. Gimana? Berarti dalam penulisannya itu kita pakai body note apa? Body note aja. Body note. Oh iya, ya. Berarti body note aja ya. Ya, nanti siap. Terus cara menulis rujukannya pakai APA ya. Ya, siap. APA style ya. Iya, Pak. Oke ya, semangat ya. Ya, siap. Ya, Pak. Oke, saya akhiri ya, saya tutup. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Insya Allah sore ini saya akan ke Semarang sampai Jumat malam ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Tapi aman ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya. Hati-hati di Terima jalan. kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Malah dia